Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat, silakan untuk berdiri. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam hidup sehari-hari. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Terus pundi kabaripun? Sehat sedaya nggih? Ya, kita bersyukur hari ini dalam tengah-tengah kebaktian kita kali ini kita juga melaksanakan syukur YPPK. Dan dalam kebaktian kali ini yang melayani adalah keluarga besar YPPK Wonorejo begitu ya, termasuk juga anak-anak yang melayani di musik, song leader begitu ya, operator slide ya, dan juga yang ada di mimbar kecil. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, khotbah saya beri judul mengingat kembali tugas panggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan mengingat ya. Secara psikologis kita sadari bahwa jenengan sadar ataupun tidak sadar, perilaku kita selama ini itu sering dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah kita alami. Jadi perilaku kita yang kita tunjukkan saat ini itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang pernah kita alami. Contoh saja, ini dalam parenting begitu ya, dalam mendidik anak begitu ya. Mengapa ada orang yang mindernya bukan main? Mengapa ada orang yang ketika memutuskan sesuatu itu selalu ragu-ragu begitu loh. Karena bisa jadi ketika masih kecil, seseorang ini ketika melakukan kesalahan, dia dimarahi oleh orang tuanya, bahkan dihukum oleh orang tuanya secara berlebihan. Jadi karena sering dimarahi, sering dihukum secara berlebihan, maka ini lalu memunculkan trauma yang sangat mendalam. Sehingga anak ini tumbuh menjadi dewasa, lalu karena sering dimarahi, dihukum, dipukul salah berlebihan, lalu akhirnya membuat orang ini lalu ragu-ragu ketika menjalankan kehidupannya. Takut salah, takut keliru, takut tidak benar begitu. Sehingga sering muncul keraguan-raguan. Atau bisa jadi pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan di masa lalu yang akhirnya membuat seseorang jadi takut untuk melangkah. Ya, karena pengalaman kegagalan dalam banyak hal. Kegagalan di masa lalu yang akhirnya membuat orang takut untuk melangkah. Tapi Bapak Ibu, syukurnya Tuhan itu ngasih pikiran, ngasih otak ke kita itu yang membuat kita akhirnya bisa mengingat sesuatu. Itu yang diingat tidak cuma yang negatif saja, yang buruk saja. Meskipun sebenarnya yang buruk itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Dan harusnya bisa diubah menjadi ke yang jauh lebih positif begitu. Tuhan juga memberikan akal budi pikiran kita untuk mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan inilah yang akan membuat kita itu lebih bersemangat di dalam menjalani kehidupan, lebih optimis. Contoh, saya mau tanya, mengapa bagi Bapak Ibu yang petani, mengapa sampai detik ini panjenengan masih mau saja nanam padi? Mergo sing dieling iku pengalaman tahu panen, gitu. Meskipun toh terkadang panen, ya ada mungkin naik turunnya, ada gagalnya, ada diserang hama dan yang lain sebagainya. Tapi sing jenengan eling niku kan senenge lek panen. Sehingga sampai detik ini panjenengan tetap menanam padi. Mengapa panjenengan kalau sakit minum obat? Karena punya pengalaman ketika sakit minum obat lalu sembuh. Kan seperti itu. Mengapa ketika panjenengan bekerja misalkan ketika ada masalah, ada persoalan, lalu panjenengan menyelesaikannya dengan cara yang seperti itu. Karena bisa jadi panjenengan punya pengalaman bahwa oleh aku nggak corong ini
hasil. Oh, kalau strategi saya seperti ini, pasti bisa menyelesaikan persoalan. Maka panjenengan melakukan itu lagi. Nah, jadi tanpa disadari Bapak Ibu, apapun perbuatan tingkah laku kita, itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Ketika kita mengingat sesuatu, kalau yang terlalu banyak diingat itu sesuatu yang negatif, ya jadinya jadi orang yang takut, minder itu tadi. Tetapi kalau mengingat sesuatu, banyak hal yang kita rasa itu menjadi sesuatu yang positif, ya kita akan jadi orang yang optimis, orang yang semangat, orang yang pantang menyerah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berkaitan dengan mengingat pengalaman masa lalu, nampaknya ini juga menjadi persoalan bagi para murid. Ketika para murid ada di dalam perasaan yang masih penuh dengan duka cita, kesedihan. Mereka mengingat pengalaman bersama dengan guru yang dikasihi, dengan Tuhan Yesus. Mereka mengingat pengalaman ketika bersama-sama Tuhan Yesus mengajar. Mereka melihat karya-karya yang dilakukan ketika Tuhan Yesus membuat mujizat begitu. Mulai dari memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, lalu memberi mereka mujizat dengan akhirnya mereka bisa menangkap ikan jauh lebih banyak dan yang lain-lain. Dan ketika sang guru itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka mengalami kesedihan. Dan ternyata Bapak Ibu, kesedihan, duka cita itu membuat akhirnya seseorang itu menjadi kabur tujuan hidupnya. Para murid bukannya malah memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus, bukannya memberikan kabar sukacita akan kasih Allah kepada manusia, mereka justru apa Bapak Ibu? Mergo gak jelas iki aku kudu lapo, mereka akhirnya apa? Kembali ke profesi awal. Mereka justru malah balik kembali jadi nelayan dalam bacaan kita. Dan ketika mereka kembali menjadi nelayan, nampaknya kesedihan hati yang luar biasa itu juga mempengaruhi ketika mereka bekerja. Mereka tentu saja pelayan-pelayan yang handal, tapi pada waktu itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan, situasi yang sedih, yang berduka, yang tidak ada semangat itu berubah. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk yang ketiga kalinya di Danau Tiberias ini. Ya, Danau Tiberias itu juga Danau Galilea ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kembali membuat para murid ini menjadi bersemangat, membuat para murid ini menjadi tahu akan tujuan perutusannya? Tuhan Yesus membangkitkan atau menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu Tuhan Yesus bersama dengan para murid dengan cara satu, peristiwa yang tidak dapat ikan lalu dapat ikan banyak itu. Loh, ini kan peristiwa terulang lagi. Dua, ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk makan
dan nyuil-nyuil makanan itu dan membagikan kepada mereka, terimalah dan makanlah. Ini mengingatkan pengalaman mereka akan peristiwa perjamuan Paskah malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, pengalaman ini yang lalu memunculkan semangat, sukacita di dalam hati para murid. Dan tentu saja terkhusus bagi satu murid Petrus, Tuhan Yesus secara khusus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini ditanyakan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Yang akhirnya membuat Petrus merasa sedih. Tuh kok Gusti sampai takon ping 3 ya kok gak percaya. Sebenarnya ini juga kembali mengingatkan pengalaman masa lalu Petrus. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi penyangkalan itu bukan direspon oleh Tuhan dengan penolakan. Tetapi penyangkalan itu justru oleh Tuhan Yesus direspon dengan rangkulan dan perutusan. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Pengalaman masa lalu itu tidak bisa terulang lagi Bapak Ibu. Mungkin kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyedihkan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau memperbaikinya bagaimana? Apa kembali ke masa lalu? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah merubah cara pandang. Ibarat pakai kacamata yang buruk itu, yang negatif itu dilepas, ganti pakai yang positif. Dicari lagi hikmahnya dengan baik. Kegagalan itu bisa jadi sesuatu hal yang negatif, tetapi kegagalan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang positif. Kalau kita memahami bahwa kegagalan ini adalah pelajaran buat aku untuk aku bisa jauh lebih baik. Kegagalan ini mungkin adalah gerbang batu loncatan buat aku untuk aku bisa jauh lebih sukses. Gagalnya tidak bisa diulangi lagi, tapi bisa kita maknai dengan jauh lebih positif. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk gembalakanlah domba-dombaku, panggilan untuk melayani, itu juga yang dialami oleh Saulus, yang lalu menjadi Paulus. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, itu tujuannya adalah ingin menangkap para pengikut Kristus. Namun di tengah-tengah perjalanan Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Dan lalu di dalam menampakkan diri itu Tuhan memanggil Saulus. Dan di dalam perenungannya selama 3 hari dalam keadaan buta dan puasa itu. Lalu Saulus bertemu dengan Ananias itu. Maka Saulus lalu diubah oleh Tuhan justru menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil, menjadi murid Tuhan yang sangat-sangat militan. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa Allah itu bisa memakai siapa saja. Allah bisa memanggil siapapun untuk terlibat di dalam karyanya. Kuasanya mampu mengatasi segala sesuatu, bahkan kuasanya mampu mengatasi yang mungkin kita anggap itu tidak mungkin. Yang kita anggap itu tidak bisa. Karena pikiran kita dan tenaga kita terbatas. Namun kuasa Allah tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu di dalam menerima panggilan Tuhan,
ini banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Nah, inilah yang juga diingatkan oleh Rasul Yohanes ketika di masa tuanya dia dibuang di Pulau Patmos, dan di dalam penglihatannya Rasul Yohanes memberikan kabar sukacita bahwa kemenangan itu hanya dialami oleh umat yang setia. Mengapa butuh kesetiaan? Karena itu tadi, yang kita alami itu tidak enak-enak saja Bapak Ibu. Kadang ada duka cita, kadang ada persoalan yang sangat berat, kadang ada tiba-tiba musibah dan yang lain sebagainya. Makanya orang yang menang di dalam hidupnya adalah orang yang setia. Karena tidak banyak orang yang bisa bertahan imannya di tengah-tengah situasi yang sangat berat. Jemaat mula-mula pada waktu itu menghadapi situasi yang berat. Ketika kitab Wahyu itu ditulis, jemaat mula-mula mengalami penganiayaan yang berat oleh tentara Romawi. Makanya Yohanes memberikan semangat, hanya dengan setia sampai mati kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Iman kita kepada Tuhan itu penting. Karena apa? Ya itu tadi loh Bapak Ibu. Tuhan itu bisa melakukan banyak hal yang di luar nalar kita. Kuasanya melebihi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya ingin mengatakan bahwa perjumpaan para murid bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu di Danau Tiberias itu, ini nampaknya membuat para murid lalu memiliki semangat yang luar biasa untuk kembali melayani Tuhan. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid inilah yang juga memulihkan keadaan para murid. Dan ini juga Bapak Ibu yang perlu kita ingat-ingat bersama. Bahwa pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan hendaknya tidak boleh dilupakan begitu saja. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan hendaknya ini juga bisa menjadi kekuatan penyemangat kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahwa ketika kita pernah sakit, Tuhan ngasih kekuatan, kesehatan. Ketika kita punya masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Ketika kita sedih, Tuhan ngasih penghiburan dan sukacita. Ketika kita pernah gagal, Tuhan juga mengangkat kita dan memberikan kita keberhasilan. Pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu juga yang akan membuat kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan panggilan Tuhan di dalam dunia pendidikan, YPPK. Kita tahu bersama bahwa perjalanan YPPK Wonorejo ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Di dalam sejarah gereja kita juga mengetahui bahwa bagaimana YPPK ini terus dipakai Tuhan. Di tengah-tengah situasi pada zamannya dan juga mengalami naik turun pada zamannya masing-masing. Dan tentu tantangan YPPK saat ini juga mungkin juga berbeda dengan tantangannya di masa lalu. Namun jangan sampai pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan
bersama-sama dengan YPPK, seluruh warga jemaat bersama-sama dengan YPPK, bahwa ternyata Tuhan masih terus berkarya bagi YPPK, lalu membuat kita jadi lupa akan semua kasih dan karya Tuhan lewat YPPK itu. Oleh karena itu dalam rasa syukur YPPK ini kita diminta untuk kembali mengingat bahwa Allah sungguh sangat luar biasa memakai YPPK ini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalaupun kita ngomong, siapa sih YPPK itu? Kita akan ngomong siapa GKJW itu. Dan kalau kita ngomong siapa GKJW itu, GKJW niku nggih kula lan panjenengan. Kalau kemudian diartikan siapa YPPK itu nggih kula lan panjenengan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui syukur YPPK ini saya mau mengajak panjenengan semua satu. Sama seperti Petrus yang Tuhan minta untuk berintrospeksi diri. Dalam syukur YPPK ini kita diminta untuk juga mengintrospeksi diri. Tidak perlu menyalahkan sopo sing salah begitu. Tetapi kita berintrospeksi diri untuk ayo kita menata kembali, menata YPPK ini supaya semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selain mengintrospeksi diri, kita pun juga mengingat bahwa nggih monggo kita diminta untuk juga ikut handarbeni begitu. Rasa memiliki YPPK. Karena YPPK itu adalah ya kita semuanya. Dan yang ketiga adalah kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, openono wedus-wedusku. Maka panggilan ini pun juga berlaku bagi kita semua. Openono YPPK. Baik dalam tenaga, dalam pikiran, dalam dana, apapun yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Marilah kita nyatakan syukur dengan terus mengupayakan, mengembangkan dan membangun YPPK dalam keyakinan penuh bahwa Kristus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk bersaksi baginya. Ingat, kuasa Tuhan itu melebihi dari apapun. Bisa jadi mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita.